Selamat datang di 3 Manajer Amatir Bahas Taktik Bola. Pertandingan pembuka di pekan ke-13 Liga Primer Inggris langsung mempertemukan dua raksasa Liga Inggris yang sedang berusaha untuk merebut puncak klasemen, yaitu Manchester City melawan Liverpool di Etihad Stadium pada Sabtu 25 November 2023 kemarin. Pertandingan berjalan condong lebih berat untuk Manchester City, namun Liverpool mampu untuk menyamakan kedudukan sehingga membuat hasil akhir menjadi 1-1. Bagaimanakah laga berjalan secara taktikal? Inilah analisisnya. Manchester City kembali bermain dengan formasi baru mereka yaitu 3-2-4-1 dengan Doku dan Foden sebagai pemain sayap dan juga Haaland sebagai pemain nomor 9. Sedangkan Liverpool bermain dengan formasi 4-3-3 di mana Tsimikas bermain sebagai bek kiri untuk menggantikan Robertson yang sedang cedera, serta masuknya Curtis Jones ke dalam lini tengah Liverpool bersama dengan McAllister dan juga Szoboszlai. Manchester City seperti biasa bermain build up dari belakang dengan Rodri yang turun untuk membentuk kombinasi 3 back bersama Ake dan Ruben Dias. Sedangkan Kyle Walker nampak bermain ofensif dengan overlapnya yang sering mengancam Liverpool di sisi kiri pertahanan mereka. Apabila City sudah menguasai setengah lapangan pertandingan, maka Ruben Dias akan menjadi pemain terakhir City dalam lini defensif mereka. Walker dan Ake juga akan berfokus untuk membantu serangan, sedangkan Akanji dan Rodri terlihat sedikit lebih defensif dan berjaga-jaga untuk meredam serangan balik dari Liverpool. Sedangkan dalam fase bertahan, City memakai pressing tinggi untuk menghambat aliran bola dari Liverpool yang juga bermain build up dari bawah. Haaland diinstruksikan untuk mengejar pembawa bola dari Liverpool, sedangkan lini tengah mereka bermain sejajar serta melakukan marking man to man terhadap pemain Liverpool. Hal ini membuat City memenangkan jumlah pemain mereka di lini tengah sehingga menyulitkan build up dari Liverpool. Dalam beberapa kesempatan, terlihat juga bahwa lini belakang City bermain sebagai 4 back. Dengan Rodri yang maju untuk menutup gerak dari Van Dijk, maka hal ini mengharuskan Akanji untuk turun dan membantu penjagaan Darwin Núñez. Selain itu, Ake yang sedang menjaga Salah dan Walker yang sedang menjaga Jota juga membuat Akanji turun untuk mendapatkan keunggulan duel 2 versus 1 melawan Núñez di tengah. Sama seperti Manchester City, dalam membangun serangan pun Liverpool juga berupaya untuk membangun serangan dari belakang. Van Dijk bertindak sebagai ball playing defender dengan McAllister dan Szoboszlai yang ikut turun sebagai opsi pengaliran bola dari lini belakang ke lini tengah Liverpool. Namun, dikarenakan City memiliki jumlah pemain yang lebih banyak di lapangan tengah, maka Liverpool perlu mencari cara dalam menembus lini tengah dari Manchester City. Dalam kesempatan ini, Curtis Jones ikut turun untuk mengganggu pressing man-to-man City, sekaligus sebagai opsi passing antar lini bagi Liverpool. Selain dengan turunnya Curtis Jones maupun Szoboszlai, Trent juga kali ini diinstruksikan sebagai inverted fullback oleh Jurgen Klopp. Hal ini sendiri dilakukan untuk membantu build up Liverpool dikarenakan pressing man-to-man yang dilakukan oleh Manchester City. Di saat progresi bola dari Liverpool sudah mampu untuk melewati pressing tinggi Manchester City, maka kini Trent akan ikut maju di area lini tengah Liverpool untuk membantu serangan melalui area tengah. Dalam fase bertahan, Liverpool juga mengadopsi high pressing dengan formasi 4-3-3 dengan Curtis Jones dan Szoboszlai lebih aktif dalam melakukan pressing untuk menutup ruang dari pembawa bola City. Sementara McAllister bermain lebih defensif dengan lebih mendekat ke lini bertahan Liverpool. Gol pertama untuk City lahir dari Ake yang mampu untuk meraih kembali possession bagi Manchester City. Ia kemudian membawa bola tersebut masuk dan menusuk ke area half space kanan dari Liverpool sebelum akhirnya memberikan umpan matang ke arah Haaland yang sudah menunggu di dekat area kotak penalti Liverpool. Dengan 2 sentuhan kontrol bola yang lengket di kakinya sebelum melepaskan tembakan ke arah kiri bawah dari Alisson, Haaland mampu untuk merobek jala gawang Liverpool dan membuat City unggul 1-0. Sebuah serangan cepat yang tidak mampu dihalau oleh Liverpool serta eksekusi yang indah dari Haaland. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Manchester City. Meskipun jumlah tembakan yang dilepaskan oleh kedua tim tidak berbeda jauh, namun anak asuh Pep Guardiola mampu untuk memaksimalkan jumlah tembakan mereka dengan 4 dari 5 tembakan mengarah ke gawang Liverpool. Sedangkan Liverpool hanya mampu untuk melepaskan 1 tembakan ke gawang dari total 5 tembakan yang diambil oleh anak asuh Jurgen Klopp. Pada awal babak kedua ini, Liverpool terlihat bermain lebih rapat dan melakukan pressing yang cukup tinggi untuk merebut bola dari pemain City dan membuat pemain City sulit mencari opsi passing jarak dekat.
Di sisi lain, pada awal babak kedua, City terkesan bermain lebih mid-block dan tidak terlalu melakukan pressing, namun masih sangat efektif untuk menahan serangan dari Liverpool. Dan nampaknya City juga agak berubah formasinya menjadi 4-4-2 ketika bertahan, dengan Doku yang menjadi left midfielder dan Foden yang mengisi posisi kanan atau right midfielder, lalu duet Haaland dan Alvarez sebagai ujung tombak mereka. Klopp melakukan dua pergantian pemain sekaligus di menit 53 dengan memasukkan Luis Diaz untuk menggantikan Jota yang nampaknya mengalami knock atau cedera ringan dan Ryan Gravenberch untuk menggantikan Curtis Jones yang performanya nampak kurang bagus pada match kali ini. Dan pada menit 72, Liverpool melakukan pergantian pemain kedua mereka dengan memasukkan Cody Gakpo untuk menggantikan Dominic Szoboszlai. Gakpo kali ini diplot sebagai center mid namun agak lebih attacking atau menyerang untuk membantu menyuplai bola ke arah sayap Liverpool. Pada menit 79, Mo Salah yang sedang dipres setelah menerima umpan silang dari Luis Diaz mencoba mencari opsi passing dan akhirnya mengoperkannya kepada Trent yang lari dari belakang dan langsung melesatkan bola datar ke arah pojok gawang Ederson. Sang pemuda dari akademi pun berhasil membuat skor menjadi imbang untuk Liverpool. Pergantian pemain terakhir Klopp terjadi pada menit 85, di mana ia menggantikan Nunes dan McAllister dengan Harvey Elliott dan Endo. Dengan turunnya Nunes, kali ini formasi Liverpool agak berubah, di mana Mo Salah menjadi striker di tengah, sedangkan posisi sayap kanan diisi oleh Harvey Elliott, namun Endo seperti biasa akan bermain sebagai defensive midfielder di antara Gakpo dan Gravenberch. Pergantian pemain tadi pun menjadi yang terakhir sebelum pertandingan ini selesai di menit 90+8. Match yang sangat seru di mana kedua tim terus mencoba menyerang satu sama lain dengan cara yang berbeda dan terus saling pressing hingga menit akhir pertandingan. Pertandingan yang sangat apik untuk membuka matchday 13 setelah international break. Kali ini kita masuk ke statistik. Match momentum pada pertandingan kali ini menunjukkan bahwa Manchester City sangat menguasai jalannya pertandingan. Meskipun Liverpool dapat beberapa kali menyerang melalui build-up maupun serangan balik, mayoritas dari serangan tersebut dapat dipatahkan oleh tim anak asuh Guardiola. Dalam passing network, terlihat bahwa City lebih mampu untuk melakukan build-up dengan baik, bahkan hingga mendekati sepertiga area pertahanan akhir Liverpool. Hal ini berbanding terbalik dengan Liverpool yang mampu melakukan build-up pada area lapangan mereka, namun mulai kesulitan untuk mengalirkan bola dari area lini tengah menuju lini depan mereka, yang menyebabkan minimnya penetrasi dan tembakan yang dilakukan ke arah Manchester City. Menjadi tim yang lebih banyak menguasai bola memang belum tentu menjadi tim yang lebih efektif. Dalam pressing yang dilakukan oleh kedua tim, City berhasil membuat Liverpool mengalami 10 high turnovers, di mana salah satunya berujung kepada tembakan ke gawang Liverpool. Meski begitu, Liverpool lebih efektif dalam memanfaatkan kesalahan dari Manchester City. Tercatat, meskipun hanya mampu membuat City mengalami 3 high turnovers, namun 2 dari 3 kesempatan tersebut berujung ke sebuah tembakan yang dilepaskan ke arah gawang Ederson. Salah satu pemain yang paling disorot dalam laga ini adalah signing terbaru Manchester City, yaitu Jeremy Doku. Dengan kepiawaiannya dalam mengolah bola, Doku dapat melepaskan 11 umpan ke dalam kotak penalti Liverpool, lebih tinggi dari Liverpool yang hanya mampu melepaskan 9 umpan ke kotak penalti sebagai sebuah tim. Perkembangan Doku sebagai pemain juga disorot. Pasalnya, meski baru bermain 701 menit di Liga Premier Inggris, namun Doku berhasil mencatatkan 0,45 XA per 90 menit dan 0,26 assist per 90 menit. Meskipun pada angka open play shots created for others mengalami sedikit penurunan, namun ini tetaplah sebuah periode transisi dan adaptasi yang sangat baik dari Jeremy Doku. Itulah analisis kami mengenai pertandingan Manchester City melawan Liverpool pada pekan ke-13 Liga Premier Inggris kemarin. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe apabila analisis ini bermanfaat buat kamu. That's it, and we'll see you on the next match.